Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Hasdi Syahid Kasim. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi antar pribadi, sebagai pernyataan diri dosen untuk kerja Dharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Adapun identitas mata kuliah, yaitu mata kuliah komunikasi antar pribadi ini berbobot 3 SKS. Pada semester 2, kode mata kuliah adalah KB 611209 maupun mata kuliah program studi. Adapun pokok bahasan atau materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, definisi peran, karakteristik, prinsip dan pentingnya komunikasi antar pribadi. Materi kedua, hakikat dan unsur komunikasi antar pribadi. Materi ketiga, persepsi dalam komunikasi antar pribadi. Materi keempat, konsep diri dalam komunikasi antar pribadi. Materi kelima, komunikasi verbal dan nonverbal dalam komunikasi antar pribadi. Materi keenam, mendengar secara efektif. Materi ketujuh, komunikasi dalam hubungan interpersonal. Materi kedelapan, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Yang kesembilan, hambatan dalam komunikasi antar pribadi. Yang kesepuluh, teknologi dalam komunikasi antar pribadi. Yang kesebelas, komunikasi dalam situasi formal dan informal. Dan yang terakhir atau yang ke-12 di sini ada konflik dalam komunikasi antar pribadi. Untuk sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah team teaching. Jumlah pertemuannya sebanyak 14 pertemuan dengan ditambah ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Untuk UTS di pertemuan ke-8 dan untuk UAS di pertemuan ke-16. Sistem dan bobot penilaian dalam mata kuliah ini yaitu kehadiran 25%, tugas dan kuis 25%, UTS sebesar 25% dan UAS sebesar 25%. Bentuk dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu bentuk pembelajarannya kuliah tatap muka atau luring dan daring. Di sini menggunakan atau via Zoom. Sedangkan metode pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, dan pemberian tugas dan praktikum. Media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Saya di sini menggunakan PowerPoint, buku, serta modul atau bahan ajar untuk menjelaskan materi perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan. Demikian deskripsi mata kuliah komunikasi antar pribadi. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video pembelajaran mata kuliah komunikasi antar pribadi pada pertemuan ketiga, yaitu membahas terkait hakikat dan unsur komunikasi antar pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang adik-adik. Siang. Kenapa kurang semangat ini? Selamat siang. Siang. Oke, sebelum kita mulai program kita, mungkin silakan di absen duluan, silakan keluarkan HP-nya, men-scan QR yang ada di depan. Silakan. Oke, sudah semua? Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, di mana hari ini kita sudah masuk pertemuan ketiga untuk mata kuliah komunikasi antar pribadi. Di mana pekan lalu kita sudah masuk pada pendahuluan, ya. Mungkin sebelum kita mulai perkuliahan kita, ada baiknya kita mereview dulu pertemuan pekan lalu. Mungkin ada yang bisa sedikit memberikan penjelasan terkait pertemuan kita pekan lalu. Mungkin ada, silakan kalau ada yang bisa bantu. Oke, baik, silakan Pak Arlid. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi kemarin itu sudah sempat kita bahas Pak terkait karakteristik utama dari komunikasi antar pribadi. Nah, kemarin kan kita sudah bahas apa saja membedakan
komunikasi dari bentuknya, Pak. Yang pertama itu kan komunikasi personal, yang kedua itu ada interaktif secara real time, yang ketiga itu menggunakan berbagai saluran komunikasi, yang keempat terjadi dalam konteks relasional, dan yang terakhir itu memungkinkan adanya pertukaran makna yang mendalam. Oke, baik. Selanjutnya ada mungkin yang bisa membantu lagi? Oke, di sini waktu minggu lalu kita jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas komunikasi antar pribadi. Itu ada 5. Faktor pertama adalah keterampilan komunikasi, yang kedua adalah kesamaan latar belakang, yang dimana ketika komunikator dan komunikan itu sama-sama memiliki latar belakang yang sama. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan waktu. Dan keempat, ada suasana atau iklim. Yang dimaksud suasana atau iklim itu ketika seseorang menyampaikan sebuah informasi, itu misalkan ada gangguan iklim karena hujan atau karena mungkin ada bising-bising dari luar, jadi komunikasinya itu tidak efektif, Pak. Kemudian yang kelima itu adalah tingkat empati, bagaimana seseorang menyampaikan informasinya kepada komunikan sama komunikator, tapi misalkan komunikator menyampaikan kepada komunikan, tapi komunikannya ini ekspresinya tidak meyakinkan, Pak, kayak nggak ada respon, jadi komunikasinya mungkin kurang bagus. Mungkin itu yang saya tahu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan materi kita pekan lalu yang sudah disampaikan? Oke, silakan. Jadi yang materi yang terakhir itu ada tujuan dan fungsi komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu tujuan utamanya, yaitu komunikasi antar pribadi itu adalah komunikasi yang menciptakan pemahaman bersama atau keselarasan makna, yang dalam bahasa Inggrisnya shared meaning, yang berarti antara peserta komunikasi. Sedangkan fungsinya itu yaitu untuk menyampaikan informasi atau pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Ada juga fungsi persuasif dan regulatifnya, yaitu komunikasi antar pribadi juga berfungsi untuk membuat perilaku, sikap, pendapat, dan perilaku dari pihak lain melalui persuasif atau pendekatan persuasif secara langsung. Yang keempat ada fungsi integratif dan ekspresif, yaitu untuk mempererat hubungan dan menciptakan rasa memiliki dalam suatu kelompok atau komunitas. Baik, terima kasih ya sudah membantu mereview pertemuan kita pekan lalu ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita akan membahas terkait hakikat dan unsur komunikasi antar pribadi. Pertama kita masuk pada pengantar terkait komunikasi antar pribadi. Yang pertama, apa itu komunikasi antar pribadi? Jadi sedikit penjelasan bahwa komunikasi antar pribadi ini adalah proses interaksi langsung, ya, proses interaksi langsung dua individu atau lebih yang melibatkan pertukaran pesan secara tatap muka. Jadi komunikasi ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan pendidikan, di mana untuk membangun hubungan yang bermakna. Jadi komunikasi ini boleh disebut juga sebagai jembatan ya, jembatan atau penghubung antar manusia. Jadi pentingnya komunikasi antar pribadi di sini ada 3 alasan di sini ya, 3 alasan utamanya. Di sini alasan mengapa komunikasi antar pribadi ini sangat dibutuhkan. Yang pertama tentunya di sini membangun hubungan yang bermakna, hubungan yang baik. Yang kedua di sini menyampaikan informasi dengan efektif. Yang ketiga meningkatkan pemahaman dan kerja sama. Hakikat dari komunikasi antar pribadi di sini yang pertama ada langsung dan personal. Jadi komunikasi antar pribadi ini terjadi secara langsung antara 2 individu atau lebih. Di sini menciptakan hubungan yang personal dan autentik dalam setiap interaksi. Di sini pertukarannya itu 2 arah ya, melibatkan proses pengiriman dan penerima. Penerima pesan itu secara timbal balik, di mana setiap pihak yang berperan itu bisa berperan sebagai pengirim, sekaligus mereka juga bisa berperan sebagai penerima. Jadi komunikasi antar pribadi ini mereka itu si komunikator sewaktu-waktu mereka bisa juga menjadi komunikan ya. Kapan komunikator itu menjadi komunikan? Ketika ada timbal balik dari komunikannya. Begitu juga sebaliknya, komunikan bisa menjadi komunikator
ketika dia menyampaikan atau merespon apa yang disampaikan. Jadi di sini ada karakteristik utama dari komunikasi antar pribadi itu. Yang pertama ada langsung dan personal. Jadi komunikasi antar pribadi terjadi secara langsung antara dua individu atau lebih, menciptakan hubungan yang personal dan autentik dalam setiap interaksi. Selanjutnya di sini pertukarannya itu dua arah, ya. Di sini melibatkan proses pengirim dan penerima ini, penerima pesan ini secara timbal balik. Mereka ini bisa berperan sebagai pengirim dan juga penerima. Maksudnya di sini bahwa komunikatornya ini sewaktu-waktu mereka juga bisa menjadi komunikan. Begitu juga sebaliknya, komunikan ini bisa menjadi komunikator. Kapan komunikator bisa bertindak sebagai komunikan? Di saat komunikannya ini merespon atau ada feedback atau umpan balik dari komunikan tersebut, maka komunikator mereka akan bertindak lagi sebagai komunikan untuk mendengarkan apa yang disampaikan komunikan tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika komunikan ini menjadi komunikator di saat dia menyampaikan respon yang dia sampaikan. Mungkin seperti itu ya. Di sini contoh hakikat komunikasi, interaksi di sini antar pribadi dalam kehidupan nyata. Contohnya interaksi diskusi antara guru dan siswa. Di sini mencerminkan elemen keintiman dan pengertian dalam komunikasi langsung atau komunikasi tatap muka yang membangun kepercayaan, empati, pemahaman yang dalam antara kedua belah pihak. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait tadi hakikat ilmu komunikasi sebelum kita masuk pada unsur komunikasi. Saya, Pak. Ya, oke, silakan, ada yang ingin bertanya. Baik, Pak, tadi Bapak menjelaskan itu komunikasi adalah jembatan hubungan antar manusia. Maksudnya itu, Pak, seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi komunikasi itu adalah jembatan antar hubungan manusia. Misalnya, saya kasih contoh ya. Misalnya ketika seseorang ingin memulai percakapan dengan orang yang tidak dia kenal contohnya. Mungkin ada komunikasi verbal dan non-verbal yang terjadi di situ. Misalnya ketika ada ketertarikan terhadap seseorang, dia ini bisa mungkin memberikan pesan verbal, misalnya dengan menatap, ya. Selanjutnya mungkin agar lebih dekat lagi bisa dengan bertanya nama, alamat dan sebagainya, di mana di sini untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi. Mungkin seperti itu contohnya, di mana komunikasi ini adalah sebagai jembatan atau penghubung antar manusia. Itu tadi, jadi kita sudah membahas sedikit terkait hakikat komunikasi antar pribadi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua adalah unsur komunikasi antar pribadi. Jadi unsur komunikasi antar pribadi itu ada 5, ya, ada 5, di mana ada pengirim, ada pesan, ada channel atau media, ada komunikan atau penerima, dan juga terakhir ada efek atau umpan balik ya. Jadi kita akan membahas terkait yang pertama ada pengirim ya. Jadi pengirim ini adalah elemen pertama ya. Pengirim ini adalah pihak yang dimana dia yang memulai komunikasi dengan menyampaikan pesan. Jadi untuk keberhasilan komunikasi itu tergantung pada niat yang tulus dari si penyampai pesan ya, atau si komunikator ini. Itu terkait pengirim. Pengirim ini adalah orang yang menyampaikan pesan atau individu ya. Selanjutnya ada pesan ya. Jadi pesan ini adalah inti dari komunikasi yang dikirim oleh pengirim ya. Pesan ini adalah inti dari komunikasi yang dikirim oleh pengirim ya. Selanjutnya di sini ada pesan itu bisa pesan verbal ataupun pesan non verbal. Dimana kalian sudah ketahui juga mungkin pesan verbal ini adalah pesan yang disampaikan dengan kata-kata ya, ataupun juga tulisan. Sedangkan pesan non verbal, pesan yang disampaikan dengan menggunakan simbol-simbol atau kode-kode tertentu yang memang sudah disepakati
maknanya secara bersama atau secara umum ya. Untuk contohnya tadi ya, kalau verbal ada kata-kata dan ada, kalau non verbal ada ekspresi wajah dan lain-lainnya. Selanjutnya ada saluran atau channel ya, saluran komunikasi. Jadi saluran komunikasi ini adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Ya, jenis salurannya itu meliputi seperti tatap muka ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Juga bisa melalui media telepon, media digital, dan masih banyak media-media lainnya. Jadi pemilihan saluran ini, pemilihan saluran yang tepat itu sangat mempengaruhi efektivitas keberhasilan komunikasi antar pribadi ya. Jadi kalau salah memilih saluran, bisa jadi komunikasinya itu tidak akan berjalan baik atau kurang efektif, bisa dikatakan seperti itu ya. Selanjutnya unsur yang keempat, ada komunikan. Apa itu komunikan? Saya sudah jelaskan tadi. Penerima pesan ya. Komunikan adalah penerima pesan atau pihak yang menerima atau mengartikan pesan dari pengirim. Jadi di sini penerima ini atau komunikan ini mereka dituntut untuk bisa mendengar aktif ya, agar dapat memahami pesan yang disampaikan itu dengan tepat dan tentunya dengan jelas ya. Baik, yang terakhir ada feedback atau umpan balik. Jadi unsur yang terakhir ini adalah feedback atau umpan balik. Dikatakan juga respon ya. Umpan balik ini adalah respon yang diberikan penerima kepada pengirim sebagai tanda pemahaman atau reaksi feedback verbal seperti ucapan. Untuk ucapannya itu seperti setuju atau juga pertanyaan. Feedback nonverbal bisa seperti mengangguk-anggukkan kepala ya. Kalau untuk kayak verbalnya bisa seperti kayak ucapan, perkataan setuju ya, atau juga bertanya lebih lanjut. Untuk yang nonverbalnya bisa mengangguk-anggukkan kepala, ekspresi wajah, mungkin bisa senyum-senyum, setuju dengan apa yang disampaikan. Mungkin itu saja terkait materi kita hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan kita, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Apakah komunikasi antar pribadi itu selalu berjalan dengan lancar dan baik? Kalau misalnya ini selalu berjalan dengan lancar, apakah bisa dijelaskan gitu? Baik. Jadi apakah komunikasi antar pribadi itu selalu berjalan dengan lancar dan baik atau berhasil? Tentunya di sini tidak selalu ya. Jadi komunikasi antar pribadi ini dia itu bersifat kompleks dan mungkin rentan terhadap kegagalan. Jadi di sini seperti perbedaan persepsi, latar belakang, ataupun juga ada yang namanya hambatan psikologis atau kesalahpahaman makna itu bisa menyebabkan tidak tersampainya pesan dengan baik dan benar. Mungkin seperti itu sedikit penjelasannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Begini. Bapak tadi kan sudah jelaskan terkait 5 unsur komunikasi antar pribadi. Pertanyaannya, bagaimana jika salah satu dari 5 unsur ini tidak terpenuhi? Apakah komunikasi akan tetap berjalan dalam komunikasi antar pribadi? Ya oke, pertanyaan yang baik ya. Jadi untuk 5 unsur komunikasi ini, kelima unsur komunikasi tersebut tentunya ini saling berkaitan ya. Jadi ketika satu dari 5 unsur ini tidak terpenuhi, maka komunikasi antar pribadi ini tentu tidak akan berjalan atau boleh dikatakan gagal. Contohnya, jika sebuah komunikasi yang ingin dibangun, kalau tidak ada pengirimnya, tentu tidak ada pesannya, tidak ada yang menyampaikan pesan. Kedua, tidak ada pesan. Sedangkan tadi sudah saya jelaskan bahwa pesan ini adalah inti dari komunikasi. Kalau tidak ada pesan berarti tidak ada yang ingin disampaikan. Selanjutnya media, ya. Media kalau tidak ada medianya juga tentu pakai apa mereka untuk menyampaikan pesan kepada individu yang lainnya. Selanjutnya komunikan, ya ini kan tentu
tujuannya kepada komunikan. Kalau tidak ada komunikannya tentu mau disampaikan kepada siapa. Dan selanjutnya efek. Efek ini tentu harus ada komunikan yang memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Mungkin itu saja. Tentu secara garis besarnya bahwa komunikasi ini tidak akan berjalan jika 5 unsur komunikasi ini tidak terpenuhi secara utuh. Itu saja ya, sedikit penjelasan dari saya. Jadi saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Adik-adik ini sudah hadir pada pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan kita pekan depan. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.